Ya, dari katanya beliau ini mau menceritakan pengalaman horornya ketika mendaki di puncak Sumbing ya. Yoi cuy. Jadi gimana tuh detailnya itu? Ya awalnya gua di Sumbing itu ketika gua muncak, gua jalan santai aja biasa lah. Ya. Ketika gua sampai di pos 3 ketika sekitar jam 8 atau jam setengah 8 lah gitu. Tiba-tiba tuh gue lagi makan sama teman-teman gue kan, terus tiba-tiba tuh gue kedengeran suara kayak orang jalan di bawah gitu kan, jadi jalannya lumayan agak turun gini lah. Tiba-tiba ada suara orang jalan, gue langsung berinisiatif ngidupin headlamp gue hidupin kan. Berapa orang itu? Gue berempat sama temen gue, sama adik temen gue, sama satu lagi temen-temen gue. Kita berempat, terus gue lagi makan kan, karena emang lapar gitu juga kan. Soalnya belum makan, cuma makan cemilan doang gitu kan. Tiba-tiba ada suara, gue hidupin headlamp lah. Terus teman gue nyeletuk, lo nggak usah nakut-nakutin lah gitu ya kan, namanya juga orang-orang teman-teman gue tuh pada penakut lah gitu. Nggak gimana, emang teman-teman gue takut lah gitu kan, takut diapa-apain gitu sama setannya, mungkin penghuninya, mungkin gue nggak tahu juga. Terus gue bilang sama temen gue, ya kan lu denger sendiri kan tadi ada suara orang jalan, makanya gue senterin daripada penasaran itu hewan itu atau apa. Itu ya sekitar jam setengah 8 atau jam 8 gitulah. Masih pagi ya berarti ya? Malam. Terlalu iya masih sore banget lah gitu, hitungannya sore lah, mulai malam gitu lah. Terus barulah di situ gua penasaran tapi nggak gue pikirin, ya udah gue lanjut jalan sampai di Camp Anggrek lah. Sekitar jam 11 malam gue sampai Camp Anggrek, kalau nggak salah gue jam 11 malam sih. Lama sih karena perjalanan hujan kan, posisi hujan, terus jalannya kan licin gitu, batu-batuan, capek juga kan. Terus ya udah akhirnya gua berhenti gitu, dari setiap jalan berhenti, mungkin 5 menitan, berhenti 5 menit gitu. Jadi lama lah, emang lama sih. Nah habis itu sampai di Camp Anggrek sekitar jam 1, sekitar setengah 1 atau jam 1-an, setengah 2 nggak salah, gue lupa. Gue kebelet kencing, terus gue kebelet kencing tuh gue turun sebentar kan, jaraknya tuh nggak jauh lah dari situ, mungkin sekitar 5 meteran lah dari situ kan. Gue kencing di balik semak gitu, ada pohon. Emang boleh kencing sembarangan misalnya? Ya gimana kan, namanya juga di gunung, masa iya ada kamar mandi gitu, ada mandi sih boleh, gak apa-apa. Di gunung kan terserah mau kencing di mana boleh lah. Gue lagi kencing tuh, tiba-tiba gue lagi kencing, gue tuh ngerasain nggak enak gitu lah, maksudnya feeling gue tuh kayak nggak enak gitu, kencing kok tempatnya kayak gini. Gue nggak bawa headlamp juga posisi, jadi gue emang terang lampu itu gue lewat dari panel surya, lampu dari yang diserap oleh panel surya gitu kan, makanya lumayan redup gimana gitu kan. Gue kencing aja tuh, emang nggak terlalu terlihat, gelap kayak gitu tuh, gelap lah. Terus gue kencing, tiba-tiba ditepuk lah pundak gue tuh. Gue nengok ke belakang, gue dalam hati tuh kayak mau ngomong kasar tapi kok di gunung gitu kan. Terus akhirnya gue ngomong lah, lo nggak usah ganggu gue lah gitu, kok orang nggak ganggu kalian, kalau misalkan gue ganggu ya kalian bodo amat mau ganggu gue gitu, tapi jangan ganggu gue lah gitu. Nah, di situ gue habis kencing, gue langsung naik lah ke rombongan pada yang banyak muncak gitu kan, banyak rombongan lah di sana. Terus akhirnya gue ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama yang sering muncak gini-gini segala macam, banyak sih. Nah habis itu sekitar jam 6 gue mulai summit jam 6 gitu, kalau salah setengah 7 kalau enggak ya jam 6 gitu, gue lupa. Gue summit sampai di
berapa ya, pos 5 kalau nggak salah ya, gue lupa, pos 5 kalau nggak salah cuy. Pos 5 itu gue sampai puncak dulu, dan gue sampai puncak di Raja Wali. Gue di puncak puncak Raja Wali itu jam berapa ya, jam 12 kalau nggak salah, di puncak Raja Wali. Habis turun barulah gue di pos 5 itu, di pos 5 belum pos 5 lah, kalau dari dari puncak Raja Wali itu sebelum pos 5 lah gitu. Nah di situ ada yang manggil nama gua, tapi bukan nama yang biasa anak-anak sebut di rumah lah. Nah ini tuh manggilnya apaan itu? Kalau di rumah dipanggilnya Ilham, tapi kalau di luar kan gua dipanggilnya Yusuf kan. Nah ternyata tuh kan teman-teman gua itu kan yang ikut rombongan kan satu perumahan sama gua kan, yang biasanya manggil Ilham gitu kan. Nggak mungkin kalau misalkan nama mereka manggil gua Yusuf kan, nggak mungkin juga. Terus karena gua juga jauh, karena gue lebih dulu jalannya daripada teman-teman gue ninggal sebentar tuh. Jalannya nggak bareng. Gue nggak bareng karena gue mikir gini, karena kalau misalkan gue turun duluan, gue bisa beres-beres tenda, mungkin bisa beres-beres yang duluan gitulah, yang barang-barang mereka nanti gue beresin kayak misal logistik yang mau dimakan apa gitu, terus gue bikinin gitu kan. Gue mikirnya gitulah, biar mereka kalau mau istirahat, karena gue emang nggak tidur selama muncak tuh. Gue nggak tidur. Emang nggak capek tidur? Capek cuy, sebenarnya capek sih, karena ya gue nggak bisa tidur, sumpah gue nggak bisa tidur karena hawa dinginnya itu yang bikin nggak bisa gue tidur, karena emang dingin banget cuy waktu itu. Karena habis hujan, celana gue pakai celana ini gue basah kuyup, celana gue basah kuyup sampai yang dalam gue basah semua tuh. Gue nggak bisa tidur itu di situ. Nah, terus siangnya kan gue turun, tiba-tiba sebelum di pos 5 tuh kayak ada yang manggil nama gue, tapi nama Usup gitu. Terus manggil siapa? Hah? Manggil siapa tuh? Manggil gua tuh namanya Usup, sedangkan teman-teman gua manggilnya Ilham yang ikut rombongan gua gitu kan. Gua penasaran nih, woi Sup, suara cewek apa suara cowok, tapi kayak deket banget lah gitu, jaraknya paling enggak 10 meteran dari tempat gua berdiri gitu. Tapi ada balik batu gitu, terus manggilnya kayak dari balik batu. Makanya gua langsung samperin ke atas, gua teriakin, lo kalau nggak gua sekalian aja langsung gitu kan. Gue bilang tantangnya sekalian, kalau mau ganggu gua langsung aja gitu, depan muka gini, head to head gitu. Karena setelah itu gua turun, teman gua ternyata nyusul, terus ditanyain sama teman gua, apa sih lu? Ya gua bilang, gua tuh ada yang manggil lah gitu. Tiba-tiba ada yang manggil. Emang ada yang manggil? Iya sumpah, itu gua manggil emang. Nah terus habis gue dipanggil gitu, gue tuh emang rada kesel aja sih karena diganggu. Itu gue kesel lah gitu rasanya. Terus habis itu kan ada gue turun lewat tebing-tebing. Habis itu ada satu tebing tinggi banget. Nah di tebing itu ada gua. Biasanya emang kayak kalau nggak salah tuh buat betapa orang, kalau nggak salah tuh buat sajen gitulah ini. Nah banyak sajennya juga. Banyak sajennya, ada makanan, ada apel, itu ada apel, ada pisang. Nah karena gue lapar kan, ini gue lapar nih. Gue lapar, pikiran gue udah gak tenang nih, makan lah ya. Ada buah apel, gue makan itu di dalam buah ya kan. Buahnya tuh pendeknya segini nih kalau salah, gue lupa. Intinya gue turunnya tuh gini lah, nunduk gitu. Gue makan apel, dilempar dari bawah. Ada batu lempar. Sendirian apa sama-sama? Teman gue di luar, karena gue bilang nggak usah ikut lah daripada lu nanti kenapa-napa gitu. Gue bilang gitu karena gue takut kalau misalkan teman gue ikut kena kan kasihan juga gitu. Kalau misalkan gue kena ya udah bodo amat gitu kan. Karena gue udah berkali-kali kalau di gunung gue suka ngelakuin hal yang nantangin gitu aja, kayak seru gitu. Terus habis itu gue makan dilempar batu, gue langsung teriak, gila lu, nggak usah ganggu gue gitu lah. Kenapa sih? Gue nggak salah apa-apa cuy, gue cuma mau makan, lapar nih. Emang di situ sajennya masih hidup, dupa itu masih hidup. Dupa itu hidup kayak baru disumet gitu lah, baru dihidupin gitu. Masih baru banget itu, gue masih inget gitu. Jadi sajennya itu masih
bener-bener kayak Si baru isinya fresh. apa aja isinya kan hasilnya? Banyak sih, gua lagi yang gua tahu itu, yang gua lihat waktu itu ada anggur, ada apel, ada Kebanyakan pir. buah-buahan. Iya, banyak kan buah-buahan, karena emang nggak tahu sih, kayaknya setannya suka buah ya, kayak emang suka sehat aja tuh. Setan tuh aneh itu emang. Gua makan terus gua habis diganggu itu, gua dilempar batu, gua turun teman gua. Ya, yang anehnya temen gua ketika turun, yang diganggu itu bukan gua lagi, temen gua yang kena malahan. Yang ngajak gua muncak itu malah temen gua yang kena. Jadi ketika dia turun, dia tuh kepleset, nggak ada batu, nggak ada apa, tapi bagian tangan sini kalau nggak salah, bagian sini atau aku lupa, itu besem biru itu. Gue penasaran tuh, lu tadi gimana? Ya gue cuma jalan turun melosot gitu, pelosotan gitu, karena emang jalannya tuh melosot gitu enak buat pelosotan. Nah, terus tuh gue yang satu adik gua ini kan, dia bilang kan sama adiknya kan, karena itu kan rombongan sama adiknya temen gua kan. Iya. Adiknya dia tuh lebih duluan turun kan, sedangkan temen dia itu kan di atasnya dia nih. Ini adiknya, ini teman gua ngelusut teman gua ini, padahal kena adiknya. Tapi yang besem di sininya, adiknya tuh nggak besem, padahal ada batu, tapi nggak besem. Teman gua yang besem, padahal nggak kena batu. Nah, temen gua itu yang kena batu tapi nggak besem, nggak kenapa-napa. Nah, itu di situ aneh tuh. Terus gua bilang, lu kali emang setannya demen sama lu kali, gua bilang gitu kan. Terus temen gua bilang gini, muncak naik sama lu tuh perkara doang, sumpah. Bayangin aja, lu yang jahil, gua yang kena imbasnya tai gitu. Ya gimana, kan emang setannya demen sama lu, bukan sama gua gitu. Udah situ Pak, gangguan di Gunung Sumbing gua tuh berkali-kali kayak gitu, hampir sama lah tuh. Yang gangguan itu semenjak makan sajen itu ya jadi lebih sering gitu. Nah, kalau malah sebelum makan sajen gue lebih sering kena daripada sebelum sehabis gue makan sajen, karena emang kayaknya setannya tuh emang nggak suka sama gue, kayaknya emang nggak demen sama gue kayaknya. Lu nggak tahu sih, kayaknya nggak demen sama gue itu. Setan tuh aneh itu emang. Habis itu turun bareng rombongan yang lain, ada yang rombongan Semarang, ada yang dari rombongan Acakan, ada yang dari Pati, ada yang dari Pekalongan, segala macem. Turun bareng lah. Udah di situ. Habis itu gue lagi di kamar mandi, kalau nggak salah gue mandi kan, karena emang di atas gue nggak mandi kan. Gue mandi di kamar mandi kan, dingin airnya ya, gue tuh menggigil kan. Terus tiba-tiba di kamar mandi itu kan nggak ada, gue tuh mandi sendiri kan, karena emang yang lain udah pada mandi, emang kosong itu kan. Gue mandi di pojok, kamar mandi pojok, karena emang sepi di situ. Gue mandi di pojok, tiba-tiba itu ada kayak suara langkah kaki gitu. Nah, sedangkan dari pintu itu, jadi gue kelihatan sedikit gitulah, pintu kayak sedikit terbuka gitu kan. Emang kuncinya tuh nggak rapet gitu, kuncinya tuh emang nggak rapet. Gue udah rapetin nggak bisa, karena emang pintunya agak kebuka sedikit gitu. Gue intip, nggak ada orang sama sekali, tapi ada suara orang jalan. Gue langsung panik gitu, anjir, ini sumpah nih gue diganggu lagi nih, udah sampai di tempat umum loh ini, gue diganggu ini, gila sih. Nah, udah terus habis itu gue bilang, lo masih mau ganggu gue ladenin sampai kapanpun gitu. Udah akhirnya gue diganggu, habis dari muncul tuh gue nggak pernah diganggu lagi. Udah sampai situ gue nggak pernah diganggu. Sampai sekarang mungkin ada beberapa, mungkin gue masih diganggu sedikit. Gue diganggu paling ya kayak ada yang manggil gitu, lebih seringnya ada yang manggil sih. Gue lebih sering dipanggil gitu sama setan-setannya tuh, tapi gue nggak percaya sih gitu.